Oke, selamat pagi. Kok pagi? Yes, pokoknya pagi, siang, sore, malam. Wis pokoknya sak karepmu lah. Ketemu kembali dengan aku Ngopek Weles di Pesona Yogyakarta Channel. Media informasi wisata di Jogja. Oke bro, di videoku kali ini ya, aku itu pengen kasih tip gimana sih caranya berwisata atau menentukan tujuan wisata di Jogja. Nah, jadi biar kenapa aku bikin video kayak gini, biar kalian itu kalau yang dari luar kota ya, yang jelas intinya banyak kan dari luar kota sih, ke Jogja itu nggak asal menentukan tujuan wisata, karena Jogja itu bisa dibilang destinasi wisata kedua setelah Bali. Jadi banyak tempat wisata baru di Jogja itu sekarang bermunculan banyak banget, sampai aku orang Jogja pun belum muter semuanya. Nah makanya sebelum ke Jogja kalian harus ikutin videoku ini sampai selesai. Gimana tipsnya? Ikutin terus. Jadi sebelumnya yang belum subscribe dulu. Dunek kuwi dipencet kuwi loncengnya kunting ngono kuwi. Terus yang suka dengan videoku ya pencet aja tombol like-nya. Monggo silakan, kalau buat yang mau share link videoku ke medsos kalian silakan, biar mungkin teman-teman yang lain biar tahu ya gimana tips cara menentukan tujuan tempat wisata di Jogja, biar nggak wisata jalanan. Nah ngono kuwi sing tak maksud iki, ben ora wisatane iki gur neng dalan alias keneng macet ngono. Karena kenapa? Walaupun Jogja itu nek neng map, nek neng peta iki cuwilik iki. Sekilan lho gak ono ya toh. Tapi kalau dalam prakteknya itu jauh, tempat wisatanya itu banyak. Ada wisata di daerah Sleman. Sleman itu Penere Lor. Kalau dari pusat kota itu Lor Utara. Terus wisata di Gunung Kidul itu posisinya wisatanya di timur kota Jogja. Wisata Bantul, nah, wisata Bantul itu di selatan Jogja. Wisata Kulon Progo yang namanya Kulon Westprok, nah, itu di barat kota Jogja. Nah tipsnya begini teman-teman, ikutin terus. Oke bro, begini tipsnya ya. Tipsnya buat kalian yang ingin wisata di Jogja. Yang jelas itu tips untuk menentukan tujuan tempat wisata di Jogja. Yang tak maksud begini. Ini aku kasih tip sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman, karena aku sering antar klien, antar tamu aku itu ke tempat-tempat wisata yang antar liburan ya. Jadi gini, sebelum kalian ke Jogja itu kalian harus punya rencana dulu. Oh pasti ya nek kuwi kudu ndek rencana. Nah rencanain dulu ke Jogja. Kedua rencanain lagi kemana sih tujuan wisata di Jogja yang pengen kalian kunjungi. Nah kamu kan bisa browsing di Google ya, di internet, tempat wisata di Sleman, tempat wisata di Gunung Kidul, tempat wisata di Bantul, tempat wisata di Kulon Progo, itu apa aja. Itu nanti kamu dapat lah, kamu bisa tahu mana aja yang pengen kamu kunjungin. Nah waktu kamu itu kamu bisa bikin list, ditulis aja di kertas atau di handphone kan bisa. Tulis tujuanmu gimana aja.
Nah, setelah itu ketiga itu tentukan berapa hari kamu di Jogja. Nah, kamu maksudnya berapa hari kamu di Jogja? Kamu udah ngelis sih ya. Tempat tujuan wisatamu misal ada 10 tempat wisata di Jogja, tapi kamu di Jogja cuman 2 hari. Ya ora bakalan tekan kabeh. Ya toh. Sing tak maksud gak bakalan bisa terkunjungin semua karena apa? Nah, itu list yang kamu list tempat tujuan wisatamu itu di mana aja. Jogja itu kan banyak, dan kebanyakan tempat wisata di Jogja itu bukan di pusat kota Jogja, tapi di luar kota Jogja, maksudnya di kabupaten-kabupaten, tapi masih di lingkup DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ketiga, kalau udah kamu tentuin harinya, tentukan di mana kamu mau nginep, di mana kamu mau tidur. Kamu bisa list juga itu, bisa bisa browsing ya, bisa browsing di mana kamu harus tidurnya, kamu mau nginep di mana, di daerah kota juga boleh, di agak pinggiran juga nggak apa-apa. Kamu bisa cari-cari di internet, itu bisa lewat Traveloka atau tiket.com atau yang sejenis kayak gitu kan banyak. Ya gak endorse ya, orang no endorse-endorsean iki. Aku cuman kasih tip ya menurut pengalaman gue sendiri gitu. Nah, tipsnya yang pasti yang untuk kalian itu, tips tujuannya itu gini yang tak maksud. Kamu list tujuan wisata itu jangan asal ngelis. Wah, aku pengennya nang kene. Jangan asal ngelis. Misal kamu di Jogja itu 3 hari misal ya, telung dino itu kamu di Jogjanya. Nah, untuk berangkat pulang pergi paling ya 3 WW, dibikin aja 5 hari ya. Untuk 3 hari itu full di Jogja. Ini contoh aja. Dalam 3 hari itu bikin aja 1 hari itu 4 tempat wisata yang kalian kunjungin, dan itu harus searah. Kenapa aku bilang searah? Ya itu tadi, banyak sekali teman-teman traveler itu yang ke Jogja itu asal ke Jogja pokoknya saiki mangkat dhisik engko tujuannya karo mlaku. Nah, kleru tenan. Kuwi tujuannya ro mlaku, itu tujuannya sambil jalan. Mau kemananya itu nanti gampang dipikir sambil jalan. Nah, itu nanti ya ketemunya cuman dapat 1 sehari, mungkin 2 ya, 2 tempat wisata kan percuma, eman-eman. Waktu kalian itu ke Jogja eman-eman, berwisata sehari cuman dapat 2 tempat. Waktu yang lainnya itu cuman habis di jalan ya, kuwi tadi yang aku maksud itu wisata dalan, wisata jalanan, alias wisata macet. Kamu di kotamu sana udah macet-macetan, kamu liburan ke Jogja tambah macet-macetan maneh. Gak bosen apa kalian? Bosen kan? Makanya itu kalian ke Jogja kan pengennya untuk liburan, untuk refreshing, refresh utek lah, nek wong Jawa ngomong. Makanya itu kamu bener-bener harus ngelis tempat tujuan wisatamu, itu harus sejalan ya. Ini tipsnya, kamu bisa cari yang sejalan. Atau kalau kamu bawa mobil sendiri ya, bawa transport sendiri. Kalau misal kamu pakai jasa, ada sih ya, Jogja kan banyak juga ada sewa mobil atau rental motor gitu kan. Kamu bisa tanya di situ, Mas, aku tuh pengennya ke sini. Hari ini tuh aku mau ke wisata di Gunung Kidul. Nah, kamu sudah list. Kalau tempat wisata mungkin kamu bisa browsing ya. Tapi kan kamu nggak tahu ini satu arah apa enggak, bener-bener satu arah atau cuman arahnya beda gitu ya. Yang dimaksud benar ini tempat wisata di Gunung Kidul, ini contoh aja, itu kan banyak. Ada berapa ya, kalau 5-10 lebih lah sana tempat wisata di Gunung Kidul. Nah, itu belum tentu Gunung Kidul itu daerah mana, Parangtritis itu sebelahnya itu sudah masuk Gunung Kidul. Nah, jadi kamu benar-benar harus bisa bikin
trip kamu dalam sehari itu bikin aja 4 tempat yang satu arah. Itu jadi nanti kamu bisa benar-benar waktumu itu habis ke tempat wisata yang kamu tuju itu tadi. Kamu benar-benar bisa menikmati tempat wisata yang kalian kunjungin, bukan habis di jalan waktu kalian. Karena banyak sih ya teman-teman yang dari luar kota itu ditanya ya, contoh aja aku pernah bawa gitu, ini tripnya mau kemana ya mbak, maaf tapi dia mah sambil jalan aja. Nah dia pikirnya gini, dia satu hari pengennya ke Borobudur, contoh aja ya, pengennya ke Borobudur, terus habis itu ke Pantai Timang, habis itu ke Parangtritis, terus sunsetnya nanti di itu di mana, Paralayang atas Parangtritis ya. Dia pengen satu hari dapat 4 tempat itu. Ya sekarang di logika aja, dia yang jadi patokan, buat patokan itu map. Lah map itu nek Borobudur sama Pantai Timang itu gak ono sekilan bro, gak ono sekilan itu. Tapi kalau dalam prakteknya hari biasa aja ya ya ini sebatas ngobrol-ngobrol, sebatas kasih info aja menurut pengalamanku. Jogja Borobudur itu perjalanan 1 jam. Di Borobudur itu paling apa ya? Paling cepat kamu wisata di Borobudur itu 2 jam. Di tempat wisatanya ya, di tempat wisatanya 2 jam, udah makan berapa jam. Habis itu kalau dari Borobudur ke Pantai Timang, misal ini ya, yang trip tadi itu yang tak ceritain, itu bisa 3 jam bro. Itu kalau nggak macet, kalau nggak pas musim liburan, musim weekend. Kalau musim weekend bisa lebih dari 3 jam waktunya. Waktu kamu habis toh di jalan. Nah jadinya wisatanya apa? Wisata dalan gue mau yang tak omong kita gitu. Makanya itu, jadi kalau ngelis tempat wisata yang pengen dituju itu cari yang searah. Misal di Gunung Kidul, oke, satu hari itu di Gunung Kidul semua. Insya Allah kalau cuma 4 tempat dapat semua, dan itu bisa benar-benar kalian berwisatanya benar-benar waktunya itu habis di tempat wisata, nggak di jalan. Kalau misal di tempat wisata Kulon Progo, ya udah cari yang di daerah barat Kulon Progo, kamu bisa browsing. Nah itu tips dari aku ya. Ini tips dari aku, dari pengalamanku sendiri, tak bagiin ke kalian. Jadi sebelum kalian ke Jogja itu tadi ya, kesimpulannya tips buat menentukan tempat wisata di Jogja itu: 1, kamu buat rencana dulu. 2, tentukan tempat wisata yang pengen kalian kunjungin. 3, itu berapa hari kamu di Jogja. 4, mau nginep di mana kamu di Jogja. Kalau nginep sih gampang ya, tinggal cari-cari di aplikasi-aplikasi banyak. Yang jelas yang itu, intinya itu cari tempat tujuan wisata di Jogja yang searah, biar satu hari itu kamu berwisata di Jogja itu benar-benar berwisata di tempat wisata, bukan berwisata di jalanan alias wisata jalan, wisata macet-macetan. Nah aku kadang kasihan juga sih sama kalian yang asal-asalan waton teko nang Yogya, waton buh tekan ngendi-ngendi, nggak tahu tujuan wisatanya kemana, asal wisata. Ya itu tadi, ketemunya nggak bener-bener wisata, nggak dapet apa-apa. Oleh kur kesel, mubeng, musim weekend lagi, musim liburan lagi, ya wis gak dapat tempat wisata, cuman bermacet-macet ria. Sama juga bohong, kalian di kota kalian sudah bermacet-macet, di Jogja pengennya liburan nge-refresh utek, tambah macet-macetan meneh. Nah jadi buat kalian semuanya itu tadi ya tips dari aku. Tentukan tempat tujuan wisata yang searah, itu penting itu.
buat kalian yang bawa mobil sendiri, bawa transport sendiri, atau mau sewa mobil atau apa, cari tempat tujuan yang searah. Jadi biar benar-benar waktu kalian ke Jogja liburan itu benar-benar habis di tempat wisata, bukan di jalan. Oke, begitu aja tips menentukan tujuan wisata di Jogja dari aku ya. Mungkin next bikin tips-tips lagi yang memang perlu, dan aku juga udah pengalaman sendiri ngelakoni lah, bahasa Jawa ini ngelakoni dewi. Jadi biar bukan katanya ya, jadi biar kalian itu benar-benar tahu jadi cara menentukan tujuan wisata di Jogja. Oke, buat kalian yang mau ke Jogja silahkan. Buat teman-teman yang dari luar kota mau ke Jogja, monggo-monggo. Ini sebentar lagi juga musim libur ya, musim weekend. Silahkan mau bawa mobil sendiri boleh, hati-hati di jalan kalau mau ke Jogja. Terus untuk yang mau pakai transportasi umum juga nggak apa-apa. Jangan lupa tetap ikutin anjuran pemerintah sesuai protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dimana aja. Kalau bawa face shield itu juga boleh ya, itu monggo, yang penting masker lah, masker tetap digunakan. Monggo silahkan, welcome untuk teman-teman yang mau ke Yogyakarta untuk berliburan. Oke, salam pariwisata. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. See you.